Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu. Nah, di edisi episode kelas Tantu kali ini spesial nih teman-teman, karena akan dikhususkan untuk teman-teman yang sudah lulus ASN di tahun-tahun sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang udah pelantikan di tahun ini, selamat ya. Nah, selanjutnya mungkin kalian harus berjuang dulu melalui beberapa tahapan ya. Buat teman-teman yang berada pada jalur CPNS, pastinya nih ya teman-teman, disibukkan dengan persiapan untuk laksar ya, pelatihan dasar. Nah, buat teman-teman yang di jalur P3K itu biasanya disibukkan dengan fase mock test ya. Nah, mudah-mudahan segala urusan teman-teman itu dilancarkan ya, sampai nanti menerima SK PNS maupun P3K. Nah, biasanya baru lulus kan statusnya masih calon nih, teman Tantu. Nah, nanti kalau setelah setahunan ya biasanya itu akan ada pelantikan dan pengangkatan sebagai PNS dan juga P3K. Wah, selamat buat teman-teman yang udah melalui prosesnya. Nah, pada video kali ini sesuai dengan permintaan kalian ya, teman-teman. Jadi teman Tantu pastinya salah satu hal yang harus kalian susun nantinya selama menduduki begitu ya, jabatan fungsional administrator kesehatan. Nah, kalian akan menyusun SKP nih teman-teman sebagai acuan untuk penilaian kinerja. Nah, jadi kapan lalu aku sempat dapat sosialisasi dari BKPSDM di provinsiku ya teman-teman. Jadi aku kebetulan berasal dari Provinsi Bali nih teman-teman. Buat teman-teman tuh yang dari Provinsi Bali mungkin bisa komen ya di kolom komentar di bawah, kira-kira kalian udah dapat nggak sosialisasi dari BKPSDM tentang penyusunan SKP. Nah, jadi secara general di sini akan aku sharing ya penyusunan SKP untuk jabatan fungsional ya, termasuk jabatan fungsional administrator kesehatan nih teman-teman. Nah, jadi berdasarkan dengan perubahan begitu ya teman-teman. Jadi sekarang memang Permenpan RB itu memberlakukan format begitu ya. Dan ini harusnya berlaku di seluruh Indonesia teman-teman, karena ini berasal dari Kemenpan RB ya. Jadi sekarang Permenpan 6 yang berlaku teman-teman, sebelumnya Permenpan 8. Jadi adapun hal-hal yang berubah ya teman-teman, itu udah ada poin-poinnya ya. Mulai dari judulnya ya, kemudian perilaku dan juga mekanisme kerjanya teman-teman. Nah, apa-apa aja itu kalau misalnya dari judul itu ada sistem manajemen kinerja PNS, itu jadi pengelolaan kinerja pegawai ASN teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya sebelumnya itu manajemen kinerja hanya mengatur untuk PNS, sekarang kebijakan pengelolaan kinerja juga berlaku untuk P3K, teman-teman. Jadi, penilaian kinerja tidak hanya diperuntukkan kepada ya teman-teman yang CPNS saja ya. Maaf, kepada teman-teman PNS ya. Tapi CPNS juga bikin ya, teman-teman. Kemudian untuk yang P3K juga ya, itu sama, teman-teman. Jadi, pada prinsipnya untuk mengelola kinerja pegawai antara PNS dan juga P3K nih teman-teman. Kemudian kalau dari segi perilaku, kalau sebelumnya itu orientasinya kan pelayanan, komitmen, inisiatif, ya, kerjasama dan kepemimpinan. Nah, kalau misalnya di Permenpan yang terbaru ya, Permenpan 6, itu memasukkan core value berakhlak teman-teman. Nah, ini pasti kalian udah tidak asing lagi ya, karena pada saat tes CSN juga ada poin-poin mengenai berakhlak ya. Jadi berakhlak inilah yang akan dijadikan suatu predikat kinerja teman-teman. Nah, kalau misalnya Permenpan yang sebelumnya melalui mekanisme kerja itu belum menerapkan mekanisme kerja agile ya. Kalau misalnya yang terbaru itu sudah menerapkan mekanisme kinerja agile, teman-teman. Jadi memasukkan mekanisme yang mendukung kebutuhan organisasi yang lincah serta dinamis. Dalam artian ya, teman-teman, tuh ketika kalian misalnya seorang adminkes, kemudian biasanya saya tuh mengurus akreditasi atau sertifikasi tenaga kesehatan, tapi ketika teman-teman ditempatkan begitu ya pada universitas gitu ya,
kemudian bagian administrasi kepegawaian gitu. Nggak apa-apa teman-teman, ini artinya organisasi itu memang membutuhkan kalian di tempat tersebut sehingga nantinya sasaran organisasi ini akan disesuaikan lagi ya dengan peran dan posisi teman-teman begitu ya. Jadi belum tentu adminkes di puskesmas A itu sama dengan adminkes di puskesmas B atau adminkes di kampus A dengan adminkes di kampus B itu akan sama. Itu belum tentu ya teman-teman, karena bersifat dinamis ya, agile. Kalian tuh bisa aja ditempatkan di bagian tertentu di mana organisasi itu butuhkan. Namun percayalah tidak akan jauh-jauh berbeda dengan tugas pokok dan fungsi dari seorang administrator kesehatan seperti yang diatur dalam Permenpan nomor 42 tahun 2000 tentang jabatan fungsional administrator kesehatan ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya kalian bingung sebenarnya SKP ini seperti apa sih? Nah, nanti akan aku tampilkan formatnya ya, teman-teman. Jadi di sini akan aku berikan dulu gambarannya kira-kira tujuannya seperti apa dan poin-poin yang ada di dalam itu seperti apa. Nah, kalau misalnya di sebelumnya ya, teman-teman, kinerja jabatan fungsional itu masih dikaitkan dengan butir kegiatan dan juga angka kredit. Jadi, istilahnya seperti yang kita ketahui, teman-teman ya, saat kalian tes, kan kalian belajar tuh tentang poin-poin pekerjaan seorang administrator kesehatan, butir-butir kegiatannya, skornya berapa. Nah, kalau di tahun sekarang, teman-teman ya, dari sejak tahun 2023 itu memisahkan antara SKP dan angka kredit, teman-teman. Jadi tidak lagi menjadi acuan utama ya. Jadi yang menjadi acuan itu adalah tugas pokok dan fungsi yang memang diberikan kepada kalian di organisasi atau institusi kalian sendiri, teman-teman. Jadi ini berdasarkan keputusan atau dialog bersama atasan kalian atau pimpinan organisasi kalian. Jadi tidak hanya berpacu pada peraturan Permenpan ya, apalagi kalau Adminkes itu udah tahun 2000 ya teman-teman, itu udah sangat kadaluarsa sekali ya kalau kita pikir-pikir sekarang udah tahun berapa gitu ya, udah lebih dari 20 tahun ya itu sebenarnya peraturannya dan belum terdapat pembaharuan begitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kalian bingung gitu ya, sebenarnya aku tuh apa aja sih kerjanya, teman-teman jangan khawatir ya. Nanti akan aku jelaskan alur dalam penyusunan SKP itu seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya standar perilaku itu biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu berdasarkan jenjang dari jabatan teman-teman. Kalau misalnya kalian level 1 beda dengan level 2 sampai dengan level 7. Nah, kalau misalnya yang peraturan Permenpan yang sekarang itu tanpa level ya, karena berpatokan pada core value ASN. Apa itu teman-teman? Berakhlak ya. Nah, kemudian kalau formatnya, kalau dulu format SKP itu kan ada dua model nih teman-teman. Jadi model dasar dan model pengembangan. Nah, kalau sekarang itu ada model kuantitatif ya, kemudian ada model kualitatif. Nah, kualitatif inilah nanti menilai kualitas kerja kalian. Kalau kuantitatif artinya seperti presentase kinerjanya begitu ya. Kemudian SKP memuat rencana kinerja dan juga perilaku kerja. Jadi sini ada poin-poin dari berakhlak itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kalau misalnya ya teman-teman, penilaian kinerja itu kalau dulu kan pakai rumus matematis, ada pembobotan ya. Kalau misalnya di tahun sekarang itu menggunakan kuadran teman-teman. Nah, ini biasanya berdasarkan kuadran penilaian organisasi ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung sampai di sini ya, itu artinya kalian wajar ya, karena ini maklum baru pertama apalagi ya. Nah, itu nanti setelah kelas ini selesai, mudah-mudahan teman-teman ada pemahaman nih, kira-kira SKP aku seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian ketentuan peralihan, jadi manajemen kinerja pegawai pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2021 itu tetap dilaksanakan berdasarkan Permenpan nomor 8, teman-teman. Tapi setelah itu sudah memberlakukan Permenpan yang terbaru ya, teman-teman, itu nomor 6 ya. Nah, kemudian prinsip umum dalam pengelolaan kinerja itu tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai, teman-teman. Jadi tidak hanya berpatokan pada individunya saja ya, tetapi mengembangkan kinerja pegawai. Jadi instrumennya itu untuk melihat apakah pegawai ini membutuhkan keterampilan tambahan atau tidak, apa yang
yang sekiranya bisa mensupport dia melalui penilaian kinerja ini itu akan mencerminkan di dalamnya, teman-teman ya. Kemudian pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan juga mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan, teman-teman. Karena memang ada penilaian di dalam SKP itu apakah sesuai dengan ekspektasi pimpinan atau tidak. Nah, dari sinilah nanti penilaian itu mempengaruhi kalian bisa naik pangkat atau jabatan atau tidak, teman-teman. Begitu kira-kira ya. Kemudian, pentingnya intensitas dialog pimpinan dan pegawai karena seperti yang aku jelaskan tadi ya, jadi teman Tantu itu tidak hanya berpatokan pada Permenpan mengenai Jafung administrator kesehatan saja ya. Jadi tidak berpatokan pada Permenpan Adminkes, tetapi berpatokan pada dialog antara pimpinan dan pegawai atau kalian ya dengan atasan mengenai beban-beban kerja kalian. Nah, kalau misalnya saat ini kalian berstatus sebagai calon, ya, calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai P3K begitu ya, biasanya memang tergantung dari instansi masing-masing, ada yang sudah membuat SKP, ada juga yang belum ya. Jadi biasanya nanti penempatan kalianlah yang menentukan bagaimana kalian menyusun poin-poin atau butir-butir kegiatan kalian dalam SKP, karena memang berpatokan pada tugas pokok dan fungsi kalian. Adminkes di Puskesmas A tidak sama tugasnya dengan Adminkes di Puskesmas B, teman-teman. Tergantung kalian ditempatkan di bawah bidang apa atau di bawah unit apa, teman-teman. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai sini kalian udah memahami sedikit ya tentang kira-kira butir-butir kegiatan yang aku cantumkan itu seperti apa. Nah, ini penting ya, karena harus ada dialog antara pimpinan dan pegawai. Kemudian, kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi, teman-teman. Nah, ini tuh sifatnya berjenjang ya. Kalian itu tidak menyusun SKP secara sendiri-sendiri, begitu tidak ya, teman-teman. Tetapi berjenjang, mulai dari misalnya kalau di level rumah sakit, mulai dari direktur, kemudian wakil direktur, kepala bidang, ya, kepala seksi, kalau masih ada di tempat kalian, baru kemudian fungsional ya. Kalau misalnya kalian itu struktural ya, itu juga sama ya, harus berpatokan pada direkturnya atau atasan kalian ya. Jadi atasanlah yang dulu artinya mereka yang menyusun terlebih dahulu, kemudian kalianlah nanti yang menerjemahkan di bawahnya untuk mencapai tujuan atasan kalian. Seperti itu ya. Jadi ini powerpoint-nya aku dapatkan dari BKPSDM Provinsi Bali ya, teman-teman, dan ini berlaku seluruh Indonesia kok, sama ya, karena ini berpatokan pada Permenpan nomor 6 ya. Nah, kemudian kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, teman-teman ya. Jadi bukan hanya uraian tugas semata ya, misalnya saya mengerjakan A dan telah mencapai B, tapi juga menguraikan hasilnya, berapa dokumen sih yang kalian kerjakan, berapa persen sih persentase kesesuaian dari dokumen kalian gitu. Jadi perilaku itu juga diukur ya, teman-teman. Jadi itu dari poin-poin berakhlaknya, teman-teman. Nah, kemudian gambaran umum pengelolaan kinerja itu biasanya ada beberapa hal, teman-teman. Nah, kalau ini biasanya untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi pimpinan ya, untuk pengembangan pegawai. Misalnya kalian membutuhkan pelatihan berapa jam pelajaran atau berapa JP ya. Kemudian dari evaluasi kinerjanya apakah kalian dapat reward atau malahan dapat punishment begitu ya dari hasil kerja kalian begitu, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian telusuri ya, ini SKP ini ya berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022, teman-teman. Jadi mulai berlaku secara masif itu di tahun 2023. Jadi memang alurnya itu mulai dari atas ya, teman-teman. Jadi mulai dari cascading ya, mulai dari pokoknya kalau misal kalian baru masuk mungkin agak sedikit bingung ya apa itu. Jadi intinya itu merupakan suatu tujuan atau acuan organisasi. Nah, dari sanalah nanti kalian akan paham ya, kalian ada di bidang mana dan nantinya rencana kerja kalian apa, butir-butir kerja kalian apa, itu berdasarkan dari posisi kalian di organisasi tersebut. Jadi berdasarkan posisi ya, tidak general seperti yang ada di buku panduan Jafung Adminkes, teman-teman.
Nah, seperti ini ya, kira-kira teman-teman seperti yang aku jelaskan tadi, misalnya dari Dirjen 1 ke Direktur, dari Direktur ke jabatan fungsional, seperti itu. Karena memang dari Permenpan ini, direkturnya itu ya membawahi beberapa jabatan fungsional. Nah, kalau misalnya dari Madya, Muda, dan Pertama juga ada perbedaan ya teman-teman, berdasarkan posisi dan juga ekspektasi pimpinan. Jadi ini harus disusun bersama atasan kalian, nggak bisa sendiri dan nggak bisa mandiri ya teman-teman. Walaupun kalian adminkes di satu tempat kerja pun ya, kalau kalian udah beda bidang, butir kegiatan kalian pasti berbeda, teman-teman. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian mau, PowerPoint ini bisa kalian miliki, bisa drop email kalian di bawah ya di kolom komentar. Nanti admin kami akan kirimkan ke kalian PowerPoint dan juga contoh ya dalam bentuk Excel, udah dengan format penghitungannya sendiri bisa kalian miliki. Hanya dengan komen email kalian, nanti kita akan balas nih ya, akan kirimkan emailnya ke kalian. Jadi drop aja ya email kalian di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan sungkan, jangan ragu. Kalian bisa drop di kolom komentar, nanti kami akan jawab pertanyaan kalian ya tentang SKP ini. Nah, ini kalau pelaporan kinerja juga sama ya, teman-teman. Nanti ada formatnya sendiri, formatnya bisa kalian gunakan ya, dengan melaporkan kira-kira hasil kinerja kalian apakah sesuai dengan rencana, target yang sudah kalian tetapkan di awal tahun atau tidak. Nah, dari pengalaman aku ya, teman-teman, di tahun lalu, aku nyusun SKP itu ya, dengan pimpinan, teman-teman ya, sesuai dengan ekspektasi pimpinan, berapa persen dokumen yang harus aku penuhi. Kemudian nanti setelah akhir tahun, aku menyusun laporan teman-teman ya, laporan dari target yang sudah aku tetapkan. Kalau misalnya awalnya aku memang targetnya 20 dokumen gitu ya kira-kira, ternyata yang terpenuhi adalah 19 dokumen misalnya. Jadi kan ini udah artinya melebihi 80% begitu ya. Nah, target aku 80%. Kalau udah melebihi 80% mungkin nilai yang akan dikasih adalah baik atau sangat baik nanti ya. Jadi ini tergantung pimpinan atau atasan kalian. Ini sangat mempengaruhi ya teman-teman, karena naik pangkat dan jabatan, nilai SKP kalian itu minimal baik teman-teman ya. Minimal baik baru kalian bisa mengajukan kenaikan pangkat atau jabatan ya. Buat teman-teman yang PNS nih terutama ya. Nah, kemudian panduan untuk menentukan target, ini biasanya ya hasil yang diharapkan begitu ya dengan apa yang kalian kerjakan begitu. Nah, biasanya ini disusun dengan atasan sendiri teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian masih bingung ya, core value ASN udah lupa Kak, karena udah setahun lalu aku tesnya. Lah, nggak apa-apa ya. Di sini aku tampilkan lagi core value ASN berakhlak itu terdiri dari apa saja. Nah, ada apa nih? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif nih teman-teman. Jadi seluruh nilai ASN ini ya, itu harus kalian jelaskan, cantumkan, deskripsikan dalam SKP kalian teman-teman. Jadi ini sesuaikan dengan ekspektasi atasan. Jadi ini disusun berdasarkan ekspektasi dari bos kalian ya di masing-masing instansi kalian. Nah, ini contohnya ya teman-teman, ini contohnya ya, karena ini deskripsinya nanti kalian bisa masukkan ini atau dengan kata-kata sendiri yang memang sudah diparafrase mungkin sama atasan kalian atau kalian yang menyusun sendiri secara spesifik ya. Kalau ini secara core-nya seperti ini, jadi nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman, contohnya seperti apa. Jadi ini artinya berjenjang ya teman-teman. Jadi ada ketua tim kerja misalnya ya, ada jabatan tinggi pratama atau pimpinan unit kerja kalian tuh yang duluan menyusun teman-teman. Jadi bukan kalian menyusun sendiri ya secara mandiri. Nah, kemudian nanti rencana hasil kerja kalian, nanti akan ada prioritasnya masing-masing ya. Dari kalian sendiri itu apa hasil kerjanya. Jadi di sini misalnya apa yang kalian kerjakan itu kalian tulis di sini. Nanti direktif atasan atau kerja tambahan kalian tulis di sini. Jadi inilah hasil kerja utama kalian tuh apa. Misalnya terlaksananya akreditasi rumah sakit, terlaksananya akreditasi puskesmas, pengurusan perizinan
dokter atau tenaga kesehatan gitu misalnya ya. Jadi di sini tergantung dari peran kalian ya di masing-masing instansi, entah itu kalian bekerja di puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, maupun instansi yang lain, itu kalian sesuaikan begitu ya. Nah, jadi nanti rencana hasilnya apa kira-kira ya? Nah, ini biasanya indikator kinerja itu biasanya apa ya? Tercapainya akreditasi di tahun sekian, gitu misalnya targetnya misalnya berapa dokumen yang terkumpul, misalnya 10 dokumen gitu ya. Itu bisa teman-teman ya, kalian susun dengan atasan kalian. Ingat ya, dengan atasan, nggak sendiri-sendiri. Kemudian di sini indikator dari pendekatan kualitatifnya, nah ini biasanya adalah deskripsinya teman-teman. Jadi hasil kerja kalian seperti apa, ya perencanaannya seperti apa. Jadi ada kegiatan utama, ada juga kegiatan tambahan. Jadi kalau misalnya kegiatan tambahan, kira-kira setahun ini ada acara apa sih di tempat kalian? Jadi itu bisa memprediksi kira-kira peran kalian akan di mana teman-teman ya. Nah, kemudian umpan balik. Nah, umpan balik ini biasanya disusun setiap triwulan, teman-teman ya. Kalau di tempat aku itu disusun setiap triwulan, kita dinilai kira-kira bagaimana nih progres kinerja kita gitu ya. Jadi ini tuh seperti pemberian feedback ya selama triwulan. Jadi ini biasanya diisi oleh atasan kita langsung dan ini berdasarkan kebutuhan organisasi ya. Jadi kebetulan di tempat aku ya, teman-teman tuh itu setiap triwulan kita bikinnya. Nah, dari format yang akan aku bagikan juga udah ada ya format dari umpan baliknya teman-teman. Jadi di sana udah ada rumusnya, udah otomatis dan nanti kalian bisa pakai kalau kalian mau ya. Bisa drop komen di bawah email kalian, nanti kita akan kirimkan ke kalian ya. Nah, ini umpan baliknya tuh masih tetap sama ya, seperti yang kalian susun pada SKP, tetapi di sini ada poin capaian dan data dukung, teman-teman. Kira-kira apa sih yang kalian kerjakan, apa yang sudah kalian susun selama 3 bulan terakhir, nanti atasan kalian akan memberikan penilaian seperti jempol-jempol kayak gini, teman-teman. Nah, kemudian ada juga evaluasi kinerja ya. Kalau evaluasi kinerja ini biasanya 1 tahun teman-teman ya, dilakukan atau disusun. Nah, ini biasanya penilaian kinerja itu pastinya berpatokan pada penilaian kinerja organisasi. Jadi istilahnya kayak gini teman-teman tuh. Organisasi kalian, misal contoh puskesmas kalian lah yang dinilai terlebih dahulu bagaimana kinerjanya. Kalau misalnya kinerjanya baik, nanti akan didistribusikan ya ke pegawai-pegawainya. Berarti ya memang predikat pegawainya pasti akan dominan baik ya, karena capaian kinerja organisasinya itu baik. Nah, nilai kinerja organisasi ditetapkan melalui apa? Melalui sakipnya ya teman-teman atau LKJIP-nya ya. Ada juga gabungan dengan survei kepuasan masyarakatnya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya nilainya sangat baik, misalnya suatu puskesmas tertentu, nah pasti ada nih pegawai yang mendapatkan nilai sangat baik, begitu ya kira-kira. Wah, kalau sangat baik berarti bisa jadi nanti dapat angka kreditnya maksimal dan naik pangkat atau jabatannya juga cepat nih teman-teman. Jangan khawatir ya, teman-teman tuh jangan khawatir. Kalau misalnya kalian masih bingung, rasa-rasanya masih kurang paham, tenang aja. Aku yakin seyakinnya saat kalian nanti sudah dapat SK pelantikan sebagai PNS atau P3K, pasti akan mendapatkan sosialisasi tentang ini di daerah kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian sama sekali nggak dapat begitu ya, atau nggak ada pembinaan mengenai penyusunan SKP ini, jangan ragu ya, jangan ragu untuk bertanya ke dinas kesehatan kalau misalnya kalian di bawah dinas kesehatan atau di bawah instansi yang menaungi institusi kalian teman-teman. Misalnya kalau kalian di posisi apa gitu ya, misalnya nggak ada begitu ya di kabupaten atau kota kalian, jangan ragu untuk tanya ke adminkes di provinsi lain atau di kota lain teman-teman ya. Nah seperti yang sekarang aku sharing di Provinsi Bali seperti ini, nanti aku yakin nggak akan jauh beda ya karena ini berpatokan pada Permenpan Pusat ya. Nah jadi kalian bisa cari tahu juga ya secara aktif, jangan hanya menunggu ya. Nanti kalian malah lambat lagi naik pangkat atau jabatannya gara-gara kalian nggak nyusun SKP.
ya. Nah, kemudian di sini ada kurvanya. Nah, kalau misalnya kalian bingung kurva ini bagian mana, Kak? Nah, nanti di form Excel atau format Excel bisa kalian lihat, kurva ini adalah nilai organisasi, teman-teman. Jadi, nanti kalau misalnya organisasi kalian baik, kalian bisa aja nanti dapat baik, atau kalau kurang berarti dapatnya kurang ya, teman-teman. Jadi, ini kurvanya seperti ini. Jadi, nanti kalau misalnya organisasinya baik ya, ini biasanya yang biasa dipakai ya. Ini biasa dipakai itu biasanya predikatnya baik, nanti pasti akan dipakai kurva yang ini ya. Nah, kemudian ini yang sangat baik ya, jarang sih ya teman-teman, tapi ada aja ya yang mendapatkan predikat istimewa. Apalagi kalau misalnya ASN berprestasi gitu biasanya dapat predikat performance ya yang sangat baik. Nah, jadi selain itu ada ratingnya teman-teman ya. Ada rating di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi ya, dan juga ada di bawah ekspektasi. Tenang aja karena yang mengisi ini adalah atasan kalian ya. Jadi ada hasil kerja, ada 2 yang dikasih rating ya, dan juga perilaku kerja. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya sharing tentang SKP-nya. Ini adalah beberapa testimoni dari teman Tantu di tahun sebelumnya mengenai bagaimana pengalaman mereka bergabung di grup kelas Tantu. Nah, kalau misalnya kalian tertarik ya menyebarkan informasi kepada teman, rekan, kolega maupun saudara kalian, jangan ragu untuk merekomendasikan kelas Tantu supaya teman atau circle kalian tuh sama-sama bisa jadi ASN di tahun ini nih teman-teman. Jadi sedekahnya itu sedekah informasi karena memang kadang kita di zaman digitalisasi ini banyak sekali ya informasi itu seperti banjir gitu ya di sosial media, tapi kadang kita agak sulit membedakan informasi yang tepat itu yang mana gitu ya. Biasanya kalau misalnya informasinya berasal dari orang terdekat itu akan bisa lebih dipercaya. Nah, jadi kalian bisa sedekah informasi nih buat teman-teman Tantu yang ingin ya menjadi ASN di tahun-tahun selanjutnya. Oke, kita juga ada paket tryout, ada bimbel juga, dan juga ada buku Tantu ya. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa merekomendasikan Instagram kami kepada rekan atau kolega kalian ya. Dan bisa save video ini, bisa juga kalian download ya, teman-teman, untuk menjadi salah satu referensi kalian untuk penyusunan SKP. Jangan ragu, jangan sungkan untuk komen di bawah kira-kira video apa lagi yang ingin kalian dengarkan dari kelas Tantu kali ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dengan peran yang baru saat ini menjadi ASN, mudah-mudahan amanah dan juga sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi nggak cuma nilai kalian aja yang sesuai ekspektasi ya, tetapi peran kalian sebagai abdi negara juga sesuai dengan ekspektasi kalian. Karena ingat ya, apapun peran dan pekerjaan kalian saat ini, itu adalah mimpi dari jutaan orang di luar sana yang menginginkan posisi kalian juga teman-teman. Jadi jangan lupa bersyukur, tetap semangat dan tetap menjalankan peran dengan maksimal ya. Selamat sekali lagi buat teman Tantu yang sudah mendapatkan SK ya dan juga sudah dilantik di tahun ini menjadi ASN. Selamat bergabung dan semoga berkah dan amanah terhadap perannya. Oke, segitu dulu sharing kali ini. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan format SKP dan juga PowerPoint yang udah aku sharing di kelas Tantu kali ini ya, bisa komen email kalian di kolom komentar di bawah dan kalian juga bisa drop pertanyaan kalian, nanti akan kami jawab melalui email ya. Oke, segitu dulu teman-teman, sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.